Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sinau Bareng, jangan lupa like channel SB, subscribe, tekan tanda lonceng, dan share agar channel kita semakin maju dan selalu membahas sejarah-sejarah menarik lainnya. 5 tokoh populer di Indonesia yang dipercaya meninggal tanpa jejak alias Mokso. Pernah mendengar istilah kata mokso? Mungkin tidak banyak orang yang mengenal istilah mokso atau secara artian mudah adalah meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad alias menghilang tanpa jejak. Mokso sendiri adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian yaitu melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan fana. Istilah ini sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun lamanya atau sejak zaman kerajaan. Berbicara soal mokso, ada beberapa tokoh terkenal di Indonesia yang menurut cerita dan diyakini banyak orang mengalami mokso atau hilang tak berbekas, bahkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan apalagi jasadnya. 1. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah salah satu raja Pajajaran yang cukup terkenal dengan kekuatannya yang sakti mandraguna. Dia memiliki banyak pengikut serta membuat negeri Sunda menjadi terkenal seantero Nusantara. Ketika ajaran agama Islam masuk ke tanah air, dia mendapatkan desakan agar meninggalkan agama terdahulu dan menjadi seorang mualaf. Dikarenakan hal tersebut, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menyingkir dari kerajaannya dan tidak berkenan masuk Islam. Sebelum mengambil tapa mokso, dia memberikan wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih sesuai keinginannya sendiri. Namun tak sedikit juga yang meyakini Prabu Siliwangi mengakhiri hidupnya memeluk agama Islam, dan masih banyak lagi versi tentang sosok besar Prabu Siliwangi ini. 2. Prabu Brawijaya V. Prabu Jayawijaya V seperti halnya Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya kelima adalah raja kesekian dari Majapahit yang memutuskan untuk moksa setelah melarikan diri karena kerajaannya dihancur leburkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum mokso, Prabu Brawijaya kelima masih memeluk agama Buddha dan di akhir keberadaannya, dia meminta Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunannya, cucu, untuk mengislamkannya. Setelah menjadi mualaf, Prabu Brawijaya kelima melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan mokso. 3. Mahapati Gajah Mada. Ada dua versi mengenai masa akhir dari Mahapati Gajah Mada, yaitu pertama dia diceritakan mengalami sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364. Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kakimpoi Nagakartagama. Versi kedua adalah Mahapati Gajah Mada melarikan diri setelah terjadinya perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dari negeri Sunda dengan kerajaan Majapahit. Gajah Mada dituding sebagai penyebab utama terjadinya perang. Sebelum tertangkap dan diadili atau dibunuh, Gajah Mada melakukan yoga samadhi dan mokso hingga sekarang ini. 4. Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya dikenal dengan nama Prabu Jayabaya atau Jayabaya. Dia adalah raja kerajaan salah satu pewaris tata Prabu Airlangga yang mendapatkan jatah wilayah di Jonggala, Kediri. Saudaranya, Jayasaba adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang berpusat di Panjalu. Dahak kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah dan pada akhirnya Jayabaya kalah dan seluruh Jawa Timur dikuasai oleh Jayabaya dengan pusat di Kediri. Walaupun menjadi raja yang terkenal dan berhasil membuat kerajaan yang diperintahnya memasuki zaman keemasan, namun rasa berdosa dan bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri, Jayabaya, terus menghantui Jayabaya. Kesaktiannya dan keberhasilannya menjadi seorang pilihan menurut agama Hindu, membuatnya tidak pernah meninggal karena dia dapat melalui proses kematian normal dengan cara mokso. Jayabaya menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri. 5.
Sabdo Palonoyo Gonggong. Menurut banyak pakar, Sabdo Palonoyo Genggong merupakan nama lain dari Semar atau salah satu dari Punokawan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Punokawan termasuk Semar, di dalamnya adalah tokoh fiktif, namun tidak sedikit yang mempercayainya. Sabdo Palon merupakan tokoh spiritual Prabu Brawijaya kelima yang kecewa akan keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam. Dia memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksa setelah Prabu Brawijaya kelima menjadi mualaf. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Besok kita akan membahas sejarah lainnya. Wassalam.